Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, channel yang akan membahas mengenai materi-materi seputar pelajaran matematika. Video ini adalah video perdana saya dan di sini kita akan sama-sama belajar mengenai materi matematika wajib kelas 11, yaitu barisan dan deret aritmetika. Dilanjutkan dengan latihan soal dan solusi penyelesaiannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Nah, oke teman-teman, untuk materi barisan dan deret aritmetika, di sini misalkan saya mempunyai suatu barisan bilangan yang terdiri dari U1, kemudian U2, kemudian U3, sampai seterusnya sampai UN kurang 1 dan yang terakhir adalah UN. Nah, sifat utama dari barisan aritmetika adalah setiap dua suku yang berdekatan itu memiliki beda yang sama. Nah, dalam hal ini, misalkan saya tuliskan terdapat suatu bilangan B, kita misalkan B, ini adalah sama dengan UN tambah 1, saya kurangi dengan UN. Nah, UN tambah 1 dan UN ini adalah dua suku yang berdekatan, yang dimana jika saya kurangi UN tambah 1 dengan kurang UN itu sama dengan B, dan ini berlaku untuk setiap N itu sama dengan 1, 2, 3, sampai seterusnya. Jadi sifat utama dari deret aritmetika yang membedakan dengan barisan lain adalah ketika suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya itu selalu tetap, nilainya selalu sama untuk setiap suku yang ada pada barisan tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba membangun rumus untuk setiap UN itu bagaimana. Yang pertama, kita punya U1 itu sama dengan A. Jadi kita misalkan di sini kita punya nilai baru, yaitu yang dimana U1 itu adalah sama dengan A. Di sini saya tuliskan U1 sama dengan A. Bagaimana dengan U2? U2 sebagaimana dengan rumus yang tadi kita sebutkan berdasarkan sifat aritmetika, maka U2 itu adalah U1 saya tambahkan dengan beda, atau ini sama dengan A ditambah dengan B. Selanjutnya begitupun dengan U3, maka U3 itu dapat diperoleh dari U2 ditambahkan dengan B. Nah, U2 itu adalah A tambah B, maka saya tambahkan lagi dengan B, ini menjadi A tambah 2B. Sehingga kita perumum jika saya mau cari nilai dari UN, maka ini sama dengan, jika kita lihat polanya, maka menjadi A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, jadi teman-teman, di sini kita sudah punya satu rumus, yaitu rumus umum untuk suku N pada suatu barisan aritmetika. Nah, selanjutnya ada beberapa informasi lagi yang perlu kita gali dari sifat dari barisan aritmetika ini. Misalkan saya punya dua buah bilangan atau indeks dari barisan aritmetika, yaitu N1 dan N2. Nah, misalkan kalau UN adalah A tambah N kurang 1 kali B, maka jika saya punya UN1, maka ini sama dengan A ditambah dengan N1 dikurang 1 kali B. Bagaimana dengan UN2? Suku ke UN2 ini sama dengan A ditambah N2 kurang 1 kali B. Nah, jika kedua persamaan ini kita kurangkan, maka kita peroleh UN1 saya kurangi dengan UN2, maka ini sama dengan A dengan A habis. Lalu di sini tersisa N-1 dan min 1 habis, maka tersisa N1 kurang N2 dikalikan dengan B. Sehingga untuk rumus B ini dapat kita peroleh rumus baru, maka kita peroleh B sama dengan UN1 saya kurangi dengan UN2 lalu dibagi dengan N1 kurang N2. Nah, ingat teman-teman, ini adalah rumus baru yang kita peroleh, yang dimana rumus ini akan sangat berguna ketika kita mendapatkan soal yang dimana diketahui dua buah suku tanpa diketahui nilai A dan nilai B-nya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita melangkah ke materi deret aritmetika. Nah, jika barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang terdiri dari U1, U2, U3 sampai UN, maka untuk deret aritmetika sendiri itu adalah jumlahan dari semua suku yang ada pada barisan aritmetika tersebut. Jadi untuk deret di sini saya tuliskan, untuk deret itu adalah U1 saya tambahkan dengan U2 tambah U3 sampai seterusnya sampai dengan UN.
Nah, untuk deret sendiri ini disimbolkan dengan rumus SN. SN artinya jumlah N suku pertama. Maka di sini saya tuliskan ini sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai seterusnya. Saya tambahkan dengan UN kurang 1 tambah UN. Nah, bagaimana jika kita menuliskan secara terbalik, maka dapat kita tuliskan SN ini sama dengan kita tuliskan secara terbalik karena berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Maka di sini UN saya tambahkan dengan UN kurang 1 tambah UN kurang 3 sampai seterusnya. Di sini tambah U2 ditambah U1. Nah, maka di sini kita peroleh ini sama dengan U1 ditambah UN. Nah, di sini saya coba masukkan dalam kurung sehingga kita bisa melihat bagaimana pola yang terbentuk. Nah, teman-teman lihat di sini saya punya U2 ditambah UN kurang 1. Nah, perhatikan bahwa U2 itu sama dengan U1 ditambah B. Sedangkan UN kurang 1 ini sama dengan UN dikurang B. Sehingga jika saya jumlahkan U2 ditambah UN kurang 1, itu sama saja saya jumlahkan U1 dengan UN. Begitupun seterusnya untuk U3 ditambah UN kurang 3, sampai seterusnya di sini berakhir UN tambah U1. Sehingga di sini dapat saya tuliskan, ini adalah sama dengan U2 tambah UN kurang 1, saya tuliskan saja U1 tambah UN, sampai seterusnya. Di sini juga adalah U1 tambah UN. Nah, pertanyaannya adalah dari U1 tambah UN ini sampai U1 tambah UN yang terakhir, itu ada berapa banyak? Nah, jawabannya adalah ini adalah sebanyak N. Sehingga jika saya jumlahkan, di sini kita punya berarti di sini 2 SN. Maka kita peroleh nilai dari SN itu sama dengan ini 2 kali SN itu adalah N dikali U1 ditambah UN. Sehingga nilai dari SN itu sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah dengan UN. Sehingga di sini kita peroleh rumus untuk SN yaitu deret aritmetika N suku pertama. Nah, bagaimana jika diketahui hanya nilai A dan nilai B-nya pada soal? Nah, ini rumus ini dapat kita kembangkan. Maka ini sama saja dengan SN sama dengan N per 2, yang dimana U1 itu adalah A, lalu ditambahkan dengan UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali B. Maka di sini menjadi 2A, di sini menjadi N kurang 1 kali B. Nah, ini adalah rumus kedua. Sama saja sebenarnya dengan rumus yang pertama tadi, yang dimana ini kita akan gunakan sesuai dengan informasi yang ada pada soal. Oke, selain daripada itu ada mungkin rumus penting yang akan kita bahas bersama-sama, yang dimana jika misalkan saya mempunyai 3 suku yang berdekatan, yang dimana itu terdiri dari UN, ya, maka setelahnya adalah UN tambah 1, dan sebelum dari UN itu adalah UN kurang 1. Nah, ingat teman-teman, jika ini adalah 3 suku yang berurutan, maka nilai dari UN kurang 1 ini dapat saya tuliskan, ini UN kurang 1 sama dengan UN saya kurangi dengan bedanya. Nah, sedangkan untuk UN tambah 1, ini adalah sama dengan UN ditambah dengan B. Nah, di sini saya tuliskan UN tambah 1 di sini. Ini sama dengan UN ditambah B. Nah, jika saya jumlahkan, maka kita peroleh UN kurang 1, lalu saya tambahkan dengan UN tambah 1, ini sama dengan, nah, minus B dengan plus B habis, maka tersisa 2 kali UN. Nah, dari sini kita sudah mempunyai rumus yang mungkin saja akan sangat bermanfaat untuk mengerjakan soal-soal nantinya, yang dimana bisa kita bahasakan jika 3 suku berurutan seperti ini, maka hasil jumlah suku pertama dan suku terakhir itu adalah 2 kali suku yang ada di tengah. Nah, selanjutnya kita kembangkan lagi rumus yang telah kita dapat barusan ini, di mana jika saya mempunyai suatu 3 suku yaitu UN,
dan yang di depannya ini adalah UN ditambah K, dan yang sebelumnya ini adalah UN kurang K. Ya, jadi di sini UN tambah 1 berarti cuma berurutan, yaitu berdekatan. Sedangkan ini dipisahkan oleh K suku. Nah, sehingga dapat saya tuliskan di sini dari UN ke UN tambah K ini adalah sama dengan K kali B. Nah, sama seperti ini di antara UN dengan UN tambah 1 karena berdekatan, maka ini hanya dipisahkan oleh 1 kali B. Begitupun juga dengan UN kurang 1 ke UN. Sedangkan dari UN ke UN tambah K itu terpisahkan oleh K kali B. Nah, sama juga dengan ini K kali B. Nah, selanjutnya kita tuliskan berarti UN dikurang K ini sama dengan UN dikurangi dengan K kali B. Untuk UN tambah K ini sama dengan UN ditambah K kali B. Nah, jika kita jumlahkan sama seperti tadi, maka kita peroleh UN kurang K ditambah dengan UN tambah K ini sama dengan 2 kali UN. Jadi untuk rumus yang ini adalah bentuk umum dari persamaan yang kita peroleh ini. Yang dimana intinya adalah jika saya jumlahkan suku yang paling kecil dan suku yang paling besar, maka itu adalah 2 kali nilai dari suku yang ada di tengah. Nah, oke teman-teman, untuk materi barisan dan deret matematika yang secara ringkas, secara rangkumannya kita sudah bahas di sini. Untuk lebih memperdalam lagi, kita akan lanjut ke latihan soal. Nah, oke teman-teman, di sini untuk soal pertama masih yang mudah-mudah dulu, yang dimana di sini dikatakan rumus umum suku ke N untuk barisan aritmetika berikut, negatif 1, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahuinya, maka untuk rumus UN itu cuma perlu diketahui dua, yaitu nilai A dengan nilai B. Nilai A dapat diperoleh dari suku pertamanya, yaitu kita peroleh A sama dengan negatif 1. Adapun bedanya itu dapat kita peroleh dari pengurangan antara suku kedua dan suku pertama. Di sini 1 dikurangi dengan negatif 1, maka di sini kita peroleh nilai B-nya adalah sama dengan 2. Begitupun 3 kurang 1 itu juga 2, 5 kurang 3 sama dengan 2, dan seterusnya. Sehingga untuk rumus UN-nya dapat saya tuliskan nilai dari UN ini sama dengan A tambah N kurang 1 kali B seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama di materi sebelumnya. Maka di sini dapat saya tuliskan, kita masukkan saja nilainya A itu sama dengan negatif 1. Lalu saya tambahkan dengan N, itu adalah masuk dalam persamaan. Maka di sini kita tulis N kurang 1 kali B. B-nya berapa? Maka B-nya kita peroleh 2. Maka ini sama dengan negatif 1 tambah 2N kurang 2. Sehingga dapat saya tuliskan ini adalah sama dengan 2N kurang 3. Sehingga opsi yang benar di sini dapat kita lihat adalah opsi D. Yang di sini kita tulis opsi D. Nah, ini soalnya masih mudah. Untuk soal yang pertama kita lanjut ke soal kedua. Nah, oke teman-teman, di soal nomor 2 ini diketahui barisan aritmetika 4, 1, negatif 2, negatif 5, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah suku ke-10 dari barisan tersebut. Nah, pertama-tama kita tuliskan untuk rumus UN, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ingat di sini kita lihat dari barisan ini kita punya nilai A-nya, atau itu berada pada suku pertama, kita tuliskan A sama dengan 4. Adapun B, itu B diperoleh daripada U2 kurang 1 atau U3 kurang 2, atau di sini kita lihat dari negatif 5 ke negatif 2. Negatif 5 saya kurangi dengan negatif 2, yaitu ini sama dengan negatif 3. Sehingga kita peroleh B sama dengan negatif 3 dan A-nya itu sama dengan 4. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga kita tuliskan UN, N-nya adalah sama dengan 10 yang ditanyakan. Maka U10 ini sama dengan A, yaitu sama dengan 4. Saya tambahkan dengan N-nya, yaitu sama dengan 10 kurang 1 itu sama dengan 9. Lalu saya kalikan dengan bedanya, yaitu sama dengan negatif 3. Maka kita peroleh U10 ini sama dengan 4. 9 kali negatif 3 yaitu negatif 27. Maka kita peroleh U10 sama dengan
4 kurang 27 yaitu negatif 23. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah opsi C. Oke, untuk soal nomor 2 ini masih gampang-gampang, maka kita coba lanjut ke soal nomor 3. Nah, oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ini adalah bentuk soal cerita. Diketahui tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak garis di belakang lebih 4 kursi dari baris di depannya. Nah, di sini kata kuncinya adalah mana baris di belakang lebih 4 kursi dari baris di depannya, sehingga kita peroleh B itu sama dengan 4. Sebagaimana kita ketahui B itu adalah dapat saya tuliskan perbedaan antara suatu suku bilangan dibandingkan dengan suku sebelumnya. Nah, dalam kasus ini setiap kursi itu ditempatkan dalam baris tertentu, yang dimana suatu baris itu adalah 4 ditambah dengan jumlah baris yang ada di depannya. Maka dapat saya tuliskan B sama dengan 4. Selanjutnya, bila dalam gedung pertunjukan itu terdapat 15 baris kursi. Nah, 15 baris kursi di sini dapat saya tuliskan ini adalah nilai N-nya. N-nya adalah sama dengan 15. Dan baris terdepan itu kita misalkan tadi sebagai suku pertama, maka kita peroleh nilai A-nya A sama dengan 20. Nah, yang dipertanyakan apa? Yaitu kapasitas gedung tersebut, artinya total kursi yang dapat dimuat gedung tersebut atau dalam ruang tersebut. Artinya kita jumlahkan banyak kursi dari baris pertama, baris kedua, baris seterusnya sampai baris ke-15. Sehingga yang dituliskan atau yang dicarikan atau yang dipertanyakan ini adalah sama dengan S15 itunya sama dengan berapa. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu rumus untuk jumlah n deret pertama, yaitu Sn sama dengan n per 2, karena di sini diketahui nilai A dengan B, maka rumusnya adalah 2 kali A saya tambahkan dengan n kurang 1 kali B. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh, maka kita tuliskan S15 itu sama dengan 15 per 2, lalu saya kalikan dengan 2A. 2A itu berarti menjadi 2 kali 20, saya tambahkan dengan N kurang 1 berarti 14, saya kalikan dengan bedanya yaitu 4. Nah, teman-teman, di sini ada yang dapat kita sederhanakan. 2 dengan 2 habis tersisa 1, 4 dengan 2 tersisa 2. Maka di sini dapat saya sederhanakan, kita tulis 15 dikalikan ke dalam ini 20, lalu saya tambahkan dengan 14 kali 2 yaitu 28. Maka kita peroleh hasilnya ini adalah 15 kali 20 yaitu 300. 15 kali 28 itu sama dengan 420, sehingga totalnya semua adalah 300 tambah 420 yaitu 720. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah opsi C. Nah, selanjutnya kita beranjak ke soal nomor 4. Nah, oke, untuk contoh soal nomor 4 ini sama dengan sebelumnya, yaitu merupakan bentuk soal cerita. Jumlah produksi suatu pabrik pada setiap bulannya membentuk deret aritmetika. Jika banyak produksi pada bulan keempat, di sini kita garis bawahi, yang dimana di sini dikatakan jumlah banyak produksi pada bulan keempat, artinya ini menjurus ke U keempat itu sama dengan 17. Selanjutnya 17 ton dan jumlah produksi selama 4 bulan pertama. Jumlah produksi selama 4 bulan pertama. Di sini ada kata jumlah berarti menunjukkan rumus deret. Deret selama 4 bulan pertama, yaitu dapat saya tuliskan S4 itu sama dengan 44. Maka banyak produksi pada bulan kelima adalah berapa ton? Nah, di sini pertama untuk informasi yang sudah kita peroleh kita uraikan dulu. Yang dimana kita tulis di sini kita tuliskan U4 sama dengan 17, maka A tambah 3B itu sama dengan 17. Ini adalah informasi yang pertama. A tambah 3B sama dengan 17. Selanjutnya diketahui pula bahwa S4 itu sama dengan 44. Nah, rumus S4 ini kita tuliskan dulu. Sn itu sama dengan N per 2, lalu saya kalikan dengan 2A tambah N kurang 1 kali B. Jadi untuk rumus ini jangan
jangan sampai teman-teman lupa ya. Nah, untuk S4 ini sama dengan N/2 berarti 2, lalu saya kalikan dengan 2A berarti 2A tambah 3B ini sama dengan 44. Kita kali masuk berarti 4A tambah 6B itu sama dengan 44. Nah, untuk ini dapat saya tuliskan, kita misalkan ini adalah persamaan kedua, sedangkan yang ini adalah persamaan pertama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa, jika kita mendapatkan dua persamaan dan dua variabel yang akan kita ketahui, yang akan kita cari, maka rumusnya adalah eliminasi. Nah, kita eliminasi untuk memperoleh nilai A dan B. Nah, di sini saya tuliskan eliminasi persamaan 2. Ini saya kurangi dengan persamaan pertama saya kalikan dengan 1. Maka di sini dapat saya tuliskan untuk persamaan pertama kita punya 4A tambah 6B sama dengan 44. Adapun untuk persamaan pertama saya kalikan dengan 2, kedua ruas kita kali 2, maka kita peroleh 2A tambah 6B itu sama dengan 17 kali 2 yaitu 34. Kita kurangi untuk memperoleh nilai A. Karena di sini kita lihat 6B dengan 6B habis, 4A dengan 2A, di sini tersisa 2A itu sama dengan 44 kurang 34 yaitu sama dengan 10. Maka kita peroleh nilai A itu sama dengan 10 bagi 2 yaitu 5. Nah, jika A sama dengan 5, di sini kita peroleh A sama dengan 5, kita substitusi ke salah satu persamaan. Anggaplah persamaan yang ini, maka kita tuliskan nilai dari 3B itu sama dengan 17 kurang A, berarti menjadi 17 kurang 5. Maka 3B 17 kurang 5 itu sama dengan 12, kita peroleh nilai B sama dengan 4. Sehingga kita tuliskan di sini A sama dengan 5 dan B sama dengan 4. Dan yang ditanyakan di situ adalah suku kelima. Ini dapat saya tuliskan rumusnya adalah A tambah 4 kali B. Maka ini sama dengan A-nya adalah 5. Saya tambahkan dengan 4 kali 4. 4 kali 4 16 tambah 5 sama dengan 21. Sehingga opsi yang benar di sini kita peroleh nilainya adalah opsi D. Oke, untuk soal nomor 4 masih mudah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 5, di sini kita punya suku ketiga dan suku kelima masing-masing berturut-turut adalah negatif 5 dan negatif 9. Kita tulis U3-nya adalah negatif 5 dan kita peroleh U5 itu sama dengan negatif 9. Nah, kita jabarkan informasi yang ada pada soal untuk bisa mengetahui suku ke-10 dari barisan tersebut. Nah, di sini kita ingat kembali rumus UN. Itu rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, sehingga U3 ini rumusnya adalah sama dengan A tambah 2B itu sama dengan negatif 5. Sedangkan U5 yaitu A tambah 4B ini sama dengan negatif 9. Jika kita kurangkan, maka dapat kita peroleh A di sini habis. Sedangkan 2B kurang 4B itu adalah negatif 2B. Itu sama dengan negatif 5 kurang negatif 9 berarti itu sama dengan 4. Maka nilai B itu sama dengan negatif 2. Nah, jika B sama dengan negatif 2, maka kita substitusi ke persamaan yang ini. Maka dapat saya tuliskan bahwa nilai A saya tambahkan dengan 2 kali B berarti ini sama dengan negatif 4 itu sama dengan negatif 5. Maka kita peroleh A itu sama dengan negatif 5. Saya tambahkan dengan 4 supaya di sini habis. Maka di sini saya tuliskan nilai A itu sama dengan negatif 5 tambah 4 itu sama dengan negatif 1. Nah, dari sini kita sudah peroleh dua nilai yaitu B sama dengan negatif 2 dan A sama dengan negatif 1. Sedangkan di sini nilai N-nya itu adalah sama dengan 10. Sehingga dapat dengan mudah kita peroleh suku ke-10 yaitu U10 itu sama dengan A yaitu sama dengan negatif 1. Lalu saya tambahkan dengan 9 kali bedanya yaitu negatif 2. Maka kita peroleh negatif 1, di sini negatif 18, maka ini sama dengan negatif 19.
Oke teman-teman, di sini soalnya masih mudah, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, untuk soal nomor 6 diketahui dari suatu deret aritmetika, suku pertamanya adalah 20, suku ke-6 adalah 40. Jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah, nah pertama-tama kita tuliskan informasi yang diketahui. Informasi pertama adalah suku pertamanya, yaitu U1 itu sama dengan A sama dengan 20. Informasi yang kedua diketahui suku ke-6, yaitu U6, yang dimana rumusnya U6 adalah A ditambah 5B, ini sama dengan 40. Dan yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut. Yang ditanyakan adalah bukan U, tapi di sini adalah 10 itu sama dengan berapa. Nah, di sini teman-teman dapat lihat kita di sini punya dua persamaan, A sama dengan 20 dan A tambah 5B sama dengan 40. Nah, langsung saja nilai yang ada pada persamaan pertama, yaitu A sama dengan 20, kita substitusi langsung ke persamaan kedua. Sehingga di sini dapat saya tuliskan untuk persamaan kedua ini menjadi A-nya adalah 20, berarti 20 saya tambahkan dengan 5B, berarti 5B sama dengan 40. Maka saya tuliskan 5 kali B sama dengan 40 kurang 20, yaitu sama dengan 20, sehingga nilai B itu sama dengan 4. Nah, dari sini dapat kita tuliskan rumus S10, yang dimana rumus umumnya dulu, yaitu Sn sama dengan N per 2, lalu saya kalikan dengan 2 kali A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kita masukkan nilai N-nya adalah sama dengan 10, berarti ini 10 per 2, lalu saya kalikan dengan 2A, berarti itu menjadi 2 kali 20, N kurang 1 itu 9, kali dengan B nya itu 4. Maka kita peroleh, ini kita coba coret, kita sederhanakan 4 dengan 2 di sini tersisa 2, 2 dengan 2 di sini tersisa 1. Maka di sini saya tuliskan ini sama dengan 10 kali 20 tambah 9 kali 2, yaitu 18. Maka kita peroleh 10, 20 tambah 18, yaitu 38. 10 kali 38 itu sama dengan 380. Sehingga opsi yang tepat di sini kita peroleh adalah sama dengan opsi E. Oke teman-teman, rencana awal dalam video ini kita akan membahas 12 contoh soal. Namun karena durasinya saya lihat sudah 27 menit, maka untuk soal nomor 7 sampai 12 akan dibahas terpisah di video selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa berikan dukungan dengan menekan tombol like dan subscribe dan share ke teman-temannya yang lain. Sampai jumpa.